Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sokushi Chitga Seikyo Sugite. Anime ini rilis tahun 2024. Genrenya action, adventure, fantasi, dan juga isekai. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang bocah yang sedang berada di tempat yang full dengan lampu merah. Dia sedang mencari seseorang bernama Asakasan. Nah, ketika dia mencari orangnya langsung ketemu. Dia sedang disergap sama seseorang kayak begitu. Kalau bocah itu mendekatinya berarti orang itu bakalan mati. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saja malah orang itu yang meninggoy kagak jelas. Dia langsung memeluk si Asaka. Adegan beralih ke seseorang cewek yang sedang membangunkan MC kita, bernama Takato, dan cewek tersebut bernama Danora. Bukan tanpa alasan si Danora membangunkannya ketika mereka sedang berada di bus. Namun di sekelilingnya ada temannya yang sudah meninggoy dan yang lebih parahnya lagi ada naga di luar sana. Ini tentu si Takato kagak tahu apa-apa soal beginian. Melihat ada yang kena, si Takato melemparkan mic kayak begitu. Anehnya itu naga mental anjir. Tapi ketika si naga itu menyerang dan Danora kagak sengaja menempelkannya kepada si Takato. Tiba-tiba saja entah si Takato ngomong apa, naganya langsung tumbang begitu saja. Awalnya Danora kagak mementingkan hal semacam itu. Tapi si Takato malah bermain game dalam keadaan yang menegangkan macam itu. Dia pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menunggu si Danora tenang, dia main game terlebih dahulu dah sampai akhirnya ketika Danora sudah tenang. Barulah dia menceritakan yang sebenarnya. Awalnya tujuan bus tersebut adalah mau ke tempat liburan mungkin. Nah, ketika busnya melewati sebuah terowongan, tiba-tiba saja mereka berada di dunia yang lain. Hal ini membuat yang lain merasa aneh juga sampai akhirnya ada seseorang cewek yang masuk ke dalam bus yang bernama Sagesion. Dia mau menjelaskan sesuatu kepada murid-murid dan kagak boleh satupun orang berbicara. Karena gurunya bicara auto dieksekusi begitu saja. Begitupun supirnya yang kagak tahu apa-apa. Dihabisin juga sama dia. Dia menjelaskan di tempat itu yang mana mereka saat ini udah berada di isekai sekarang. Dia juga sedang mencari atau mau menambahkan anggota Sage di tempat itu, yakni orang-orang yang ada di dalam sana. Langsung saja dia memberikan sebuah kekuatan gitu kepada orang yang ada di dalam sana. Ini disebutnya gift, yang mana kalau orang yang terpilih itu mereka bercahaya dan bisa melihat di depannya seperti ada layar, dan bisa melihat status mereka masing-masing. Ternyata tidak semua mendapatkan itu. 4 murid lainnya termasuk Danora dan Takato itu kagak dapat. Katanya emang kagak semua dan mereka yang kagak dapat cocoknya menjadi anak bawang saja. Kata si Shion, mereka akan mendapatkan sebuah misi pertama setelah 1 jam lagi. Katanya akan ada naga datang ke tempat itu. Di sana banyak sekali quest-quest yang udah bisa dijalankan. Nah, yang mendapatkan kekuatan mereka terlebih dahulu mengumpulkan data kekuatan mereka kepada seseorang bernama Yazaki. Setelah dikumpulkan, orang-orang itu turun dari busnya itu, tapi tidak dengan keempat yang kagak terpilih. Yazaki menutupi mereka biar kagak bisa keluar. Dia yang udah dikasih gift auto langsung kuat macam itu. Dia berencana dengan yang lainnya menjadikan keempat orang itu menjadi umpan. Lagian mereka berempat akan menjadi beban kalau ikut bersama mereka. Yang lainnya juga sudah setuju akan hal ini. Dengan ini, naganya bakalan fokus ke mereka berempat, sedangkan yang lain bisa tenang berpetualang. Habis itu mereka pun memberikan entah apa lop-lop gitu, lalu menguncinya. Situasi semakin kagak jelas. Mau lewat jendela, naganya itu pun sudah muncul. Tiba-tiba saja ada satu cewek yang langsung menjadi korbannya. Disusul sama cowok yang satunya lagi jadi korban juga. Begitulah cerita yang diberikan sama si Danora. Si Takato masih bingung kenapa kalau ini isekai, kenapa dia masih bisa mengisi daya gamenya. Kalau benar di kawasan itu cuma ada satu naga berarti tempat yang lainnya aman. Si Danora menanyakan apa yang si Takato lakukan tadi. Takato menjawab yang lain kalau mereka sebelumnya tertabrak.
jadi bisa sampai situ. Lalu mereka berdua pun keluar lewat jendela. Pilihan mereka ada 3, perbukitan, kota, dan juga hutan. Pilihan terbaik si Takato itu pergi ke hutan sebenarnya. Namun tak lama kemudian ada 3 orang yang mendekati si Takato. Si Danora bisa mengenali ketiga orang itu. Dia adalah Higashida, Fukuhara, dan juga Daimon. Si Takato mau membuat mereka meninggoy juga. Karena mereka yang menjebak Takato sebagai umpan itu udah kagak ada bedanya. Tapi Danora kagak setuju. Mereka melihat kalau naganya sudah meninggoy dan terlihat masih tersisa di sana 2 orang lagi. Tadinya mereka yang akan menghabisi naganya dan juga laki-laki itu mau si Danora diberikan kepada mereka bertiga. Nampak dia kagak mau, takutnya diapa-apain gitu kan. Setelah mereka ngomong begitu, Danora kagak mau berteman dengan ketiga orang itu. Nah, Higashida tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan bola api. Walaupun masih belum sempurna, tapi itu menyeramkan. Karena situasinya sudah kayak begini, saatnya si Takato ini beraksi. Dia dengan sekali ucap dan sekali tunjuk, Higashida ini langsung meninggoy injir. Sini. Awalnya kagak percaya, namun ketika dia benar-benar jatuh langsung panik. Dia bisa begitu atas kehendaknya dia sendiri, jadi dia bilang meninggoy, auto meninggoy. Si Takato menyuruhnya kagak boleh bergerak, karena Fukuhara bergerak. Dia meninggoy secara konyol juga sama si Takato. Selanjutnya dia menyuruh Daimon buat kagak bergerak lagi. Kalau kagak mau terjadi sesuatu kepadanya, dia mau menjelaskan kekuatan apa yang dia punya. Ternyata si Takato mempunyai kekuatan instant death, yang mana ketika dia memikirkan dia ingin membuatnya meninggoy, orang itu pasti bakalan meninggoy. Daimon kagak percaya dengan itu. Dia menyuruhnya untuk mengecek teman-temannya. Pas dia cek, dia sambil memberikan pertolongan gitu. Karena kebetulan dia healer. Sayangnya kagak ngaruh sama sekali. Berarti emang benar-benar udah meninggoy. Daimon kagak tahu harus melawannya bagaimana. Dia mau mencoba untuk menyerangnya. Tapi si Takato sudah bisa membaca pikirannya. Yang mana dia juga bisa membaca pikiran orang yang mau membunuhnya. Daimon kagak tahu mesti kayak gimana lagi, yang pasti dia kagak mau meninggoy. Takato bingung, orang-orang itu pada sombong, cuma dikasih gift doang. Katanya mereka sudah pernah pergi ke isekai sebelumnya. Ini mereka pergi untuk yang kedua kalinya. Dia dipanggil untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Kata si Takato berarti orang-orang ini sudah setahun mengenali isekai ini. Tapi kalau pergi terus balik lagi ke dunia nyata serasa beberapa jam doang. Pas mau dihabisin dia menyuruh si Danora untuk tidak galak-galak sama si Daimon. Tapi Danora bisa apa? Dia juga ditolongin sama si Takato. Jadi sekarang terserah si Takato. Di situ Daimon mengeluarkan sebuah alat yang mana alat tersebut bisa membuat yang pakai jadi pelayannya. Seketika dia langsung memakainya. Yang membuat si Takato kagak bakalan membunuhnya. Nah, si Danora kagak sengaja memerintahnya seperti itu karena dia pun kagak mengerti, akhirnya diambil alih sama si Takato. Dia menyuruh si Daimon untuk diam di dekat hutan di sana, yang mana di sana terdapat banyak hewan sihir. Dia harus diam di situ. Walaupun nolak, tapi dia bergerak sendiri. Dia juga disuruh untuk tidak memberikan informasi kepada yang lain tentang si Takato. Dan satu lagi, dia berharap mau diberi keringanan sama si Takato. Taunya si Takato meminta semua yang dimiliki si Daimon dikeluarkan. Nampak banyak banget uang, emas, dan lain-lainnya. Mereka mesti kudu waspada, takutnya Daimon menyerangnya lagi. Si Danora juga bisa saja mengkhianati si Takato, kenapa dia percaya dengannya. Kalaupun si Takato dihianati, dia kagak apa-apa. Orang yang menolongnya adalah dia sendiri ini. Lagian mereka juga baru ngobrol panjang lebar kayak begini. Dia pengen tahu alasannya kenapa ingin melindungi si Danora. Takato coba ingat-ingat apa yang jadi dia melindungi si Danora. Ketika dia pikir-pikir, dia keinget sesuatu ketika lagi lawan naga tadi. Pas si Danora memeluknya itu ada lembut-lembutnya gitu. Di sisi lain, Sage Shion dapat sebuah informasi dari bawahannya terkait misi naga tadi.
yang mana emang naganya tersebut sudah meninggoy. Ada 4 korban dalam misi itu. Dia mengira kalau yang meninggoy itu cuma orang-orang kagak punya kekuatan. Taunya ada 2 calon sage yang ranking S, yang meninggoy juga. Anehnya matinya secara tiba-tiba katanya. Mereka udah curiga kalau kekuatan instant death sudah muncul. Shion kagak mempersalahkan itu. Dia serahkan semuanya kepada bawahannya tersebut. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.